sayangnya sekarang baru atlet mancanegara nih ya, yang mau increase my performance gitu. Iya, iya. Jadi mereka akan nyari gimana caranya latihan yang bisa mengkombinasikan dengan baik antara latihan mereka yang mereka dapatkan dengan latihan lain yang bisa jadi klub. Halo, halo selamat pagi. Wah, sehat Kak? Sehat Kak? Sehat. Sehat terus ya, Terus karena ya, memang berkecimpungnya di dunia betul, olahraga nih. di dunia wellness lah, Nah. bisa dibilang. Nah, Kak Meliana nih kan emang jadi sorotan karena unggahan di Instagramnya tuh rame banget sama atlet-atlet Indonesia, utamanya dari dunia sepak bola nih. Tapi sebelum bahas ke sana, aku pengen tahu dulu nih Kakak udah menggeluti bidang pilates ini tuh dari kapan sih Kak? Sebenarnya saya tuh mulainya jadi penggemar pilates dulu. Jadi aku olahraganya dulu. Terus aku merasakan lah ngerasain benefitnya. Dan setelah itu karena ada opening di studio tempat aku dulunya latihan, jadi saya belajar untuk menjadi pengajar, gitu sih. Jadi itu udah kira-kira ngajarnya sendiri udah sekitar 7 tahun deh. 7 tahun. 7 tahun. Oh, Berarti gitu. kalau mulai latihannya jauh lebih lama dari itu ya Kak? Berarti sebelumnya mungkin 3 tahunan sebelumnya. Oh, udah 3 tahun 10 atau 10 tahun berarti. berkecimpung di dunia Nah, itu pilates. untuk ngambil sertifikat atau misalnya jadi bisa dibilang sebagai pelatihnya, itu ada proses berapa lama Kak? Kalau misalkan, karena untuk studio tempat aku ngajar, itu juga kita ada akademinya. Jadi akademi ini juga kita untuk coaches-coaches di luar sana yang Ya. ingin belajar untuk mendapatkan sertifikasi Pilates. Jadi itu mata cabang apa yang diinginkan. Misalnya mau kalau di kita tuh ada program mentoring, jadi mungkin biasanya tuh abis belajar langsung kita mentor sampai tahun pertama itu harusnya biasanya kalau coaches baru tuh menyesuaikan diri sih. Jadi tahun pertama, makanya kalau orang mau bilang oh mau belajar jadi instruktur Pilates, ya paling nggak mesti sabar lah 1 tahun 2 tahun menekuni ilmunya. Betul. Ini tapi kalau selain Pilates, sebenarnya Kak Meliana punya cabang olahraga lain nggak sih Kak yang digeluti, difavoritin gitu? Sebenarnya awalnya tuh aku suka banget calisthenics juga. Kalian tahu nggak? Apa itu Kak Apa tuh? calisthenics tuh? Apa tuh Kayak calisthenics? agak asing nih kita ya. Iya, benar. Biasanya calisthenics itu cukup terkenal di kalangan para pria. Jadi yang body weight training. Jadi menggunakan beban tubuh sendiri. Jadi kayak mereka pull up atau push up. Itu calisthenics sih. Oh, berarti gitu. olahraga-olahraga yang memang adanya di apa ya namanya di indoor, Di indoor, gitu ya Kak ya, benar. yang Kakak gelutin ya. Biasanya mereka outdoor, Outdoor. nggak ada sih. Oh, di outdoor. Karena kan di sini ada kayak taman Oh, yang tamannya calisthenics. ya benar. Betul. Nah, kan Pilates lagi happening nih, lagi bisa dibilang booming lah. Tapi kan juga ternyata ada juga beberapa orang yang kalau Pilates, yoga atau semacamnya itu cuma buat FOMO atau cuma buat sekedar konten. Nah, itu kan menurut Kakak itu bahaya atau enggak sih sebetulnya? Atau memang ya udah nggak apa-apa, siapa tahu nanti juga akan tertarik gitu. Sebenarnya jawabannya itu Kak iya dan tidak. Benar seperti yang dirimu katakan, nanti malah jadi tertarik dan pro-nya adalah orang makin mengetahui cabang olahraga ini. Jadi itu makin accessible untuk semua orang. Itu bagus menurutku, sisi itunya baik. Sisi yang FOMO-nya itu menurutku akan menjadi bahaya bila dikejar tuh ya kira-kira gerakan-gerakan yang terlalu akrobatik. Sih. Iya. Tanpa dia mengerti gimana safety-nya atau batas-batasannya. Di situ sih, itu yang menjadi bahaya. Oh, gitu. Tapi misalkan ada occasioners nih yang sebenarnya tertarik pengen ikut Pilates tapi bingung dari mana mulainya atau harus seberapa sering, misalkan seminggu harus berapa kali, itu ada nggak sih Kak aturannya kayak gitu?
Sebenarnya nggak terlalu ada ya sis, karena di Pilates itu sendiri cukup variasinya. Jadi misalnya nanya ke aku, Pilates itu buat siapa? Sebenarnya bisa buat siapa aja. Cuma tergantung pengajarnya, kita bisa lebih uh, spesifikasikan. Misalnya Pilates untuk meditasi, misalkan cedera otot. Pilates untuk yang benar-benar cuma mau exercise conditioning badan, siapapun, benar-benar siapapun bisa. Ada juga misalkan Pilates untuk atlet. Nah itu kan intensitasnya lebih tinggi ya. Iya, iya. Lebih tinggi. Jadi tergantung kebutuhannya tuh apa. Oh, gitu. Nah, Semua ini, orang bisa. semua orang bisa. Nah, ini kan tadi udah ngomongin atlet nih, udah nyinggung atlet nih kakak nih. Nih, kakak boleh cerita nggak gimana caranya pertama kali bisa tahu Ramon Tanki atau bisa kontakan sama Ramon Tanki itu gimana gitu? Hingga akhirnya jadi Nah, jadi pelatih Pilates pribadi. Sebenarnya aku disclaimer dulu, kalau atlet datang ke kita dari Persib sebenarnya nggak hanya Ramon aja, ada satu lagi ya, Priscil. Priscil itu juga kemarin habis mencetak gol. Oh iya, kemarin benar. Dan ada beberapa trainer lain yang juga melatih. Memang awalnya atlet-atlet internasional mancanegara awalnya pasti aku dulu yang latih karena mungkin bisa fasih melatih dalam bahasa Inggris juga. Iya, benar. Jadi lebih mudah untuk komunikasinya. Sebelumnya season tahun lalu aku sempat ngelatih Gustavo kalau misalkan. Iya, betul Fransa ya. Nah, setelah melatih Gustavo dan ternyata performanya cukup baik, ada peningkatan yang baik. Setelah itu, ketika ada atlet-atlet lain yang ingin Pilates, dia akan direkomendasikan ke kita. Oh, I see, gitu. Jadi dari musim lalu ya sebetulnya ya. Nah, ini kan tentu untuk atlet dan juga untuk orang biasa kan tentu berbeda ya. Apakah dari Persib itu ada dari tim pelatihnya itu memberikan menu-menu latihan khusus juga buat kakak gitu? Kayak misalnya masukan, oh ini ada yang perlu dilatih di sini gitu. Ada kontak dengan manajemen Persib nggak? Atau dengan tim pelatihnya Persib? Sebenarnya ini tuh pure adalah inisiasi dari atletnya. Oh, pribadi berarti pribadi ya kak berarti ya? ya. Tuh. Jadi mereka biasanya dan aku happy banget bahwa banyak atlet. Sayangnya sekarang baru atlet mancanegara nih yang mau increase my performance gitu. Iya. Jadi mereka akan nyari gimana caranya latihan yang bisa mengkombinasikan dengan baik antara latihan mereka yang mereka dapatkan dengan latihan lain yang bisa jadi klub di luar sana. Itulah kita masuk. Nah kalau manfaatnya sendiri apa sih kak? Mungkin Okazanus penasaran nih kan kalau sebagai atlet biasanya ya memang porsi latihan mereka tuh lebih ke fisik karena memang kan harus kuat nih di lapangan. Nah kalau untuk Pilates sendiri manfaat untuk atlet-atlet ini tuh apa sih kak sebenarnya? Pertanyaan yang bagus banget. Benar. Buat para atlet pentingnya untuk Pilates adalah mobility. Jadi dan tidak hanya stretching. Nah ini kebanyakan orang kan iya aku butuh stretching. Tapi di Pilates itu prinsipnya stretching while strengthening. Jadi stretching sambil nguatin. Nah enak banget dia bisa langsung masuk kembali ke lapangan, ke aktivitas dia, performa dia, latihan dia secara atlet biasa. Itu smooth, lebih lancar. Harusnya sih kalau misalkan dengan latihan yang tepat dia ngerasa lebih bugar, lebih enak untuk masuk kembali dan resiko untuk cederanya diminimalisir. Oh, oke. Dari apa tuh kak bisa meminimalisir cederanya? Apa karena lebih bisa jaga fokus? Karena kan memang aku lihat kalau latihannya si Ramon Tanki tuh sampai kayak jaga keseimbangan kayak gitu kalau di Instagramnya Kak Meliana. Ada gerakan tertentu lah ya. Bener banget, salah satunya adalah untuk jaga fokusnya, keseimbangan tubuh, dan juga secara keseluruhan dia akan lebih aware. Oke, jadi gini, anggap aja kalau misalkan kalian tahu karet, karet kan elastis. Iya. Kalian pernah lihat nggak karet gelang yang sudah lama mungkin kena panas matahari sampai jadi kaku banget? Oh iya.
itu gampang banget putus, bener? Iya, Betul. betul. Itu sama seperti badan kita Heeh. dan badan atlet. Jadi kalau misalkan dia latihan terlalu latihannya untuk kekuatan, iya kuat, dia stiff kan jadinya ototnya, tapi juga mudah untuk cedera. Iya, betul. Dari situ ternyata Dari ya. Dan situ memang ternyata, kalau para supporternya Persib nih bilang setelah Ramon Tanki sering update Pilates, performanya memang makin Memang oke di bagus. lapangan. Nah, Mungkin benar. ini benar kata Mungkin ya, Kameliana. benar. Jadi memang fokusnya udah terlatih. Maka ada tantangan tersendiri nggak ketika melatih atlet-atlet profesional terutama yang dari luar negeri nih? Apakah dia punya program sendiri yang ternyata kadang-kadang tuh bentrok sama Pilates gitu atau gimana? Nggak juga sih, cuma mungkin untuk bikin programnya itu setiap atlet yang datang pasti kita akan assessment dulu. Dia butuhnya apa? Misalkan dia histori cederanya di mana? Misalkan histori cederanya di ankle atau di lutut atau di lower back, di panggul. Nah, jadi kita sesuaikan latihannya untuk membuat dia lebih better. Gitu. Ya, ya, ya. Oh, jadi tahu dari kondisi cedera Benar. juga ya. Nah, karena ngomongin cedera, ini kan kalau di Instagram kakak kan suka invite kolaborator sama Ramon Tanke, terus pasti baca-baca komen dari Boboto kan, Kak hati-hati dia pemain kita nih nanti cedera gitu. Komen-komen dari Boboto tuh sejauh ini apa, positif kah atau kakak kalau ngeliatnya gimana? Apakah ketawa-ketawa atau wah ternyata Ini aset kita apa Kak aset gitu kita, ya. gitu. Kalau lihat komen-komen dari mereka gimana Kak? Nggak tahu apa harus melakukan ini, tapi karena kalau di bagian jagainnya itu lebih ke gini, ayo make sure dia lebih baik lagi, itu ada. Terus mungkin ada yang self-talk dengan hal-hal lain karena Ramon itu kebetulan sangat populer. Iya, betul. Betul. Ya kan, jadi sebenarnya banyak banget komen-komen yang lebih kenapa kok kemarin jadi nge-hype banget, karena mungkin Ramonnya juga populer, jadi ayo pastiin hat-trick, pastiin ngegolin. Terus kalau misalkan Ramon yang ngegolin, terus kayak nuhun Kak, nuhun. Kan kalau misalkan akhir-akhir ini sebenarnya ketika udah masuk pertandingan liga kayak gini, biasanya mereka jadwalnya lebih susah. Iya, betul. Aneh kan? Tapi sangat ada kesempatan, aku selalu titip pesan sih buat Ramon. Ayo make sure kamu golin ya. Biar yang muncul komen-komennya bagus ya Kak. Benar. Nah, apakah dengan misalnya Gustavo musim lalu juga dengan Ramon musim ini, apakah ada tiba-tiba Boboto datang gitu ke tempatnya kakak, terus bilang Kak ini karena aku ngeliat postingan Ramon, aku ngeliat karena Gustavo gitu. Jadi makin ini ya, tertarik gitu. FOMO ya? Jadi tertarik. Ada nggak tuh Kak? Ada ya? Iya. Sebenarnya banyak karena tiba-tiba nge-hype dan yang dilatih itu atlet dan yang dilatih itu cowok. Aku sukanya kembali lagi kayak itu yang tadi di awal kita bilang bahwa lebih banyak awareness tentang Pilates. Nah, yang itu ada orang jadi tahu oh ternyata cowok bisa ya. Itu sih yang paling ternyata cowok bisa ya. Jawaban yang kayak sebenarnya nyiptain tuh cowok loh, dan ini tuh sebenarnya diciptain untuk rehabilitasi tentara cowok. Oh gitu. Cuma kenapa nge-hype-nya jadi sekarang di dunia banyak yang cewek? Nggak sih, maksudnya kemarin-kemarin ini dari 70-an sampai sini. Karena awalnya itu banyak ngelatih balerina. Oh gitu ya. Studionya yang pas Joseph Pilatesnya pindah itu ke Amerika, itu letaknya di satu gedung dengan studio balet. Gitu. Langsung ya, balerina kan perempuan ya, jadi Iya. masuk. Sedangkan justru menurutku cowok itu perlu Oh gitu. banget. Olahraga yang cukup bisa maskulin lah Oh sebenarnya. gitu. Tapi memang stigmanya berbeda Stigmanya ya. kayaknya gitu ya, yoga juga lebih dekat ke perempuan, Pilates juga dekat ke perempuan, apalagi sih yang apa sih namanya
Ini Ponfit Ponfit, juga betul. itu kan kadang juga perempuan. Nah, benar. tapi Kak Meliana, aku penasaran, ada nggak sih sebenarnya bedanya ngelatih cowok sama cewek selama experience kakak melatih jadi instruktur Pilates ini? Beda. Apa tuh Kak bedanya Kak? Sebenarnya ini penting banget untuk para trainer di luar sana untuk tahu kalau misalkan kalian pengen cross gender. Terutama kalau misalkan ngelatih cowok itu, cobalah instruksi dan programnya dibuat jangan terlalu feminin. Udah gitu sebenarnya. Itu ya bedanya. Iya. Nanti pasti mereka tuh akan mati gaya ya. Kalau misalkan cowok-cowok latihannya terlalu kayak oke, mari kita kakinya ditekuk dengan cantik. Iya kan? Iya benar-benar. Kenapa fokus ke yang simple-simple aja biar mereka mudah ngerti. Dan intinya tuh esensi aja. Basic esensinya. Jadi kendalikanlah mungkin cara kita untuk memberi cueing instruksi, dilihat kliennya itu butuhnya apa, jangan bikin mereka mati gaya. Udah itu aja sih. Itu ya. Nah kan tadi kakak juga bilang pasti cowok dan cewek berbeda. Kakak waktu jadi instruktur, apakah sempat merasa agak risih atau jaga jarak gitu ketika mendapat kliennya cowok gitu? Karena kan kadang kalau cewek nanganin cowok nanganin cewek itu kan ada sedikit segan atau risih gitu kak. Syukur alhamdulillahnya enggak, karena mungkin karena aku dulunya kan kalistenik tuh, dan teman-temanku kan cowok semua. Jadi biasa aja sih, anggap aja mereka kayak manusia biasa. Iya Betul. Cuman beda gender doang Cuma aja beda Kak, aja, tapi gitu. sama-sama manusia. Tapi Kak, selama ngelatih cowok-cowok ini atau mungkin atlet, ada nggak sih Kak cerita-cerita lucu apa mereka pertama kali datang Pilates dengan kondisi yang masih bingung atau gimana, atau ada cerita-cerita lain nggak sih Kak Meliana? Sebenarnya ini pertanyaan yang baik banget karena untuk para klien cowok itu menurut aku ya, cuma di awal-awal kita harus benar-benar bisa menjaga ego mereka. Benar. Kalau cowok ya benar. Gimana pun itu cowok pasti pengen untuk ngerasa nggak pengen ngerasa kayak dia itu lemah. Seberapa lemah pun mungkin secara fisik dan lain-lain, kita harus mampu untuk, sebenarnya ini bukan hanya klien cowok sih, klien cewek juga ya. Cuma kalau cewek itu lebih ekspresif, kalau lemah ya udah dia. Kalau misalkan klien cowok kita harus jaga, oke, misalkan kamu ada di sini it's fine, nanti kita hanya aja. Jadi apalagi mungkin kalau misalkan jaga ego tuh misalkan mereka gemeteran atau mereka ini, kita jangan diketawain. Atau kalau mau ngetawain, ketawa bersama mereka. Jangan Iya benar. Gitu. Iya. Soalnya pasti selawat tuh yang kayak ini, misalkan apalagi yang lebih menjaga ego itu biasanya keringet dingin itu banyak gitu. Iya. Gitu. Harus banyak dimotivasi gitu ya. Nah, Kak, ini mungkin apa ya, kayak misalnya pesan kakak buat cowok-cowok yang misalnya masih gengsi lah untuk ikut yoga lah, untuk ikut pilates. Ini kakak punya pesan tersendiri nggak buat laki-laki yang kayak gitu tuh, yang kayak kakak bilang egonya tinggi banget gitu? Jangan ego, soalnya ini penting banget buat kalian. Jadi misalkan mau di olahraga apa aja kak, misalnya mau lari, mau sepedaan segala macem, alangkah baiknya kalau misalkan ada juga dimasukkan ke dalam program latihan mereka, itu ada ability. Jadi yoga seperti dirimu sebutin kak, atau pilates itu paling enggak harus sekali seminggu deh. Saran ya. harus anggap aja itu kayak kebutuhan buatku gitu. Jadi bukan don't worry, jangan terlalu mikirin apa kata orang atau kayak ini ya udah, yang penting kan aku ngerasain benefitnya. Itu penting banget to have to do it. Nah ini jelang kan Ramon Tanki bentar lagi juga akan menghadapi pertandingan krusial nih, utamanya buat akhir pekan nanti. Ini masih tetap latihan nggak sih sebenarnya Kak? Mungkin Boboto penasaran nih, apakah Ramon Tanki masih terus latihan atau lagi masih fokus ke klub saat ini Kak?
kadang-kadang tuh menjelang pertandingan itu lebih agak susah ngatur jadwalnya karena latihan intensif. Terus kan kemarin beliau sempat sakit juga kan, sama nggak ikut main karena drop badannya. Aku ngeliat sih waktu yang lagi ngedrop tuh masih kuat sebenarnya. Kalau misalkan belum sampai benar-benar tumbang, dia tuh latihannya kayak cuma aku tahu struggle dan kalau misalkan instruktur kan kita mesti tahu oh ini dia kemampuannya biasanya segini kalau lagi sakit, kalau lagi nggak fit banget. Cuma dia kuat banget sebenarnya, cuma kemarin tuh jadi ampuh. But ya sekarang ini agak lebih susah nyari jadwalnya sebenarnya. Oh gitu, betul. Nah, Kak penasaran nih, Ramon Tanke suka curhat-curhat nggak Kak? Kayak lagi sambil pilates. Suka ada curhat-curhat Soal nggak? karirnya ya, Soal siapa karirnya tahu dia, soal keadaan di Bandung betul, misalnya. masih gitu. jet Si lag jet atau lag gimana gitu Iya, kan? mungkin cerita curhat-curhat kecil lah gitu. Pasti. Pasti. Wajar ya. Pasti. Pasti. Oh iya, nanti beres musim ini pas liburan pulang ke Brasil sama keluarganya. Gitu. Pasti curhat ya, bener. Seru juga berarti. Menarik ya. Menarik ya. Nah, ini ngomongin Ramon Tanke lagi nih Kak, ini kan jelang laga pamungkas nanti nih. Ada nggak sih pesan yang mau Kakak sampein khusus untuk Ramon Tankinya apa gimana? Atau mungkin kayak kirim-kirim pesan, ayo semangat nih bentar lagi juara nih Gitu. Persibnya nih apa gimana gitu Atau nggak? kakak sekarang jadi bobotoh misalnya. Buat aku sih tetap ingat nafas, Iya. ingat nafasnya, ingat awareness-nya, dan fokus ke goals aja sih. Udah gaspol aja, gaskan aja udah. Udah tinggal dikit lagi nih. Udah tinggal dikit lagi. Betul, tinggal dikit lagi ya Tinggal meraih dikit gelar. lagi, iya. Terima kasih banyak Terima nih kasih banyak ya, Kak Kak Meliana Rompis yang udah berbagi di Morning Zone hari ini dan ini menarik banget, kita jadi tahu sisi ya, baru benar-benar. soal pria dan atlet yang ternyata bisa untuk ikut pilates. Iya. Makasih banyak ya Kak. Meliana. Sehat selalu Kak. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.